Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yafiat tanpa batas. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihirghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rasa. Hari ini saya bergentayangan, tepatnya di negeri jiran, yaitu negeri Ipin Upin atau Malaysia. Dan saya dari kemarin sama abang saya, Bang Sarin, tetap ya, dari awal saya di Malaysia sampai detik ini, saya itu tidak pernah melihat penampakannya Ipin Upin. Nggak tahu ngumpet di mana, Bang. Ipin Upin. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa seluruh sambung rasa dulu nih, biar semangat, biar semangat. Mental kaya, oh, kabeh, wujud. Mental dulu, wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud, yang banyak utang, hutangnya cepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat momongan, cepatnya mendapatkan momongan. Amin. Yang belum dapat jodoh, cepatnya dapat jodoh. Amin. Yang belum dapat pekerjaan, sepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Amin. Yang lagi sakit, diangkat penyakitnya. Sehat. Amin. Alhamdulillah. Terus Samuraso, tetap ya. Tadi ada yang banyak tanya, Ki, gimana sih sebenarnya cara melunasi utang dan hidupnya enak, bahagia, gampang sebenarnya. Kalau kepingin utangmu itu cepat lunas, nggak usah dipikirin, ya. Jangan mikir kalian itu banyak utang, tapi mikir banyak uang. Ingat ya, jangan mikir banyak utang, tapi mikir banyak uang. Nah, ini hari ini saya mengajak seluruh Samuraso nih, gentayangan di salah satu makam ya yang sangat sakral keramat bagi saya ya. Tapi bagi sebagian penduduk ini saya nggak tahu ya, karena ada yang berpendapat, ini saya nggak tahu ya, di Malaysia ini kalau kita berziarah itu ziarah atau apa melakukan sesuatu itu dianggap khurafat atau apa. Tapi bagi saya mau tanya nih, kalau ada yang menganggap khurafatnya itu gimana? Bukannya ini sunahnya Rasulullah ya, mendoakan alim ulama, mendoakan wali-waliullah. Nggak ada salahnya kita mendoakan, dan ini sunnah mendoakan sesama kita ya kan. Selama kita ini ke makam, ke keramat yang dimana itu adalah kita tujuannya untuk bersilaturahim atau mendoakan, bahkan melihat oh ternyata di dalam tempat ini ada jasadnya waliullah, orang-orang yang dicintai Allah, whatever, nggak masalah ya, biarin aja dia berpikir apapun. Bagi saya orang-orang yang bilang khurafat, yang bilang syirik musyrik itu nggak paham ya. Bagi saya terlalu pintar sehingga keminter. Jadi nggak usah takut dibilang khurafat bagi teman-teman yang di Malaysia. Oke aja, yang penting nawaitunya, niatnya. Karena syirik musyrik itu adanya di hati, bukan di perbuatan ya. Ini yang perlu kalian ingat. Di sini saya mengajak seluruh Samuraso ke tempat yang dahsyat luar biasa, yang mungkin jarang orang tahu, tapi punya sejarah di Malaysia ya Pak ya.
punya sejarah besar ya Bang. Di Malaysia yang orang pasti nggak tahu apa itu, siapa beliau. Beliau adalah Panglima Lidah Hitam. Jadi di sini adalah keramat lidah hitam. Wah, siapa beliau itu? Nah, ini perlu saya jelaskan dikit ya. Panglima Lidah Hitam itu sosok panglima yang luar biasa, yang dimana beliau itu memiliki kemampuan silat, pendekar lah, kalau di Indonesia pendekar silat, namanya silat lintau. Waduh, lintau yang sekarang mungkin ada di Melayu ini, ada silat lintau itu. Ada. Karena beliau waktu datang di sini nih sempat tokoh di sini nih belajar, karena luar biasa Panglima Lidah Hitam itu. Nah, banyak sebenarnya cerita kelebihan-kelebihan yang dimiliki beliau, terutama silat ya. Jadi singkat cerita ini gini, Panglima Lidah Hitam ini adalah sosok pesilat ya. Kemudian dia itu melakukan perjalanan. Kok bisa sih ini? Ini pertanyaan besar ini. Kok bisa nih sosok Panglima ini lewat di Malaysia? Ya, tepatnya di mana ini? Muar ya? Di Muar. Hah? Parit Sakai. Parit Sakai. Kok bisa? Nah, ternyata beliau itu lewat di sekitaran sini, Selat Malaka ya, mau ke Mekah. Jadi melakukan perjalanan haji, tapi di saat itu naik kapal ya, naik kapal. Di saat itu cuaca nggak baik, seperti sekarang ini bukan nggak baik ya, cuaca mendung, kayaknya nggak bagus lah Pak Ji untuk dilakukan perjalanan. Beliau istirahat tepat di sini. Nah, waktu beliau di sini adalah tokoh di sini kenal dan mendengar, itu ada sosok yang luar biasa, di mana piawai dalam silatnya, yaitu silat lintau itu. Akhirnya memutuskan tokoh di sini namanya siapa ya, Pak Puau atau siapa saya lupa. Itu untuk mengajarkan, minta tolong Panglima Lidah Hitam untuk mengajarkan pada pemuda-pemuda yang ada di sini. Kenapa? Ternyata menurut tokoh tersebut di sini Selat Melaka ini dulu ya, ini kan dekat pantai ya. Tapi sebenarnya laut dulu. Pantai ya, benar ya. Laut ini Selat Melaka. Ini banyak lanun. Tahu lanun nggak? Aku juga baru tahu tadi. Lanun itu bajak laut. Kalau bahasa Indonesianya ya Pak Ji ya, bajak laut atau perampok laut. Wah, disitulah akhirnya diajarkan silat. Satu ketika Panglima Lidah Hitam itu kalau nggak salah abad 18 atau 17 saya lupa. Abad 18 mungkin ya. Dimintain tolong untuk membasmi bajak laut atau lanun itu di sini. Alhamdulillah di situ diajarkan akhirnya bisa. Nah, sewaktu terakhir beliau mau pulang ya, dia melawan lanun. Disitulah ya hari terakhir beliau. Kenapa? Ternyata disiasatin oleh lanun. Jadi kapal beliau ya sudah menang nih. Ternyata banyak dari belakang, dari kanan kiri dia. Dan akhirnya ditenggelamkan kapalnya. Beliau meninggal, wafat di Selat Malaka ini, tepatnya di mana tadi, Bang? Parit Sakai. Iya. Parit Sakai. Ya, Parit Sakai ya. Oke. Nah, jadi beliau itu dijuluki di sini Bapak Seni Silat Lintau. Nah, meninggal dan kemudian beberapa hari ditemukan oleh warga di sini. Ditemukan ada 2 mayat terapung. Muridnya yang kedua, nah ini dia curiga, masyarakat di sini curiga, ini siapa ini diangkat? Nah baunya ini nggak bau Pak Ji, bau mayat itu nggak bau bangkai, padahal udah lama nih, tapi bau wangi. Di situ akhirnya dilihat, dia terlihat di lidahnya keluar, lidahnya kan agak panjang, Panglima Lidah Hitam ini, hitam dan berbulu. Nah barulah dia, wah Masya Allah, ini ternyata beliau diangkat, dikebumikan di sini, dimakamkan di sini. Wow, nah ini menurut cerita yang berkembang ya. Yang pertama ini saya paham, dulu itu ada cerita, konon cerita di kerajaan Balinapan. Ada namanya Raja Balinapan. Raja Balinapan sama lah kalau nggak salah di Sumatera. Karena beliau ini ternyata menurut cerita ini, beliau ini berasal dari Padang Sumatera, ya Indonesia. Karena di sini ini dulu menyatu ya. Indonesia dan Malaysia itu menyatu ya Pak Ji ya. Nah, beliau berasal dari Padang. Nah, di situ ada raja dulu itu yang namanya Raja Balinapan. Raja ini murka, raja ini nggak mau digantikan. Jangan orang lain, keturunannya nggak mau. Masya Allah. Nah, satu ketika selirnya, istri permaisurinya ada satu yang melahirkan. Dia bilang sama anak buahnya, ya, siapa saya lupa, Moso apa siapa, lupa saya. Anak buahnya yang bagian membunuh itu, dia waktu itu di hutan Moso. Dia tinggal, oke bunuh itu anak kalau jika laki-laki. Nah
anak buahnya tersebut akhirnya siap untuk membunuh. Begitu lahir, dia nggak tega, Pak Ji. Kenapa? Dilihat loh, terus ada keanehan di lidahnya hitam dan ada bulu. Dia bingung nih, wah nggak berani akhirnya sedulur Sambroso. Wah, akhirnya disiasatin, dititipkan orang, disimpan, disiasatin. Kemudian dia membelih sebuah kambing dan dikubur. Ya, raja dibohongin. Ini nih. Oh ya, percaya. Suatu ketika nih ya, Panglima Lidah Hitam yang dimana sebenarnya namanya siapa? Tahu nggak kira-kira? Coba komentar ayo. Siapa beliau namanya sebenarnya? Ayo coba komentar nanti. Ini saya jelasin. Nama beliau adalah Baginda Zairuddin. Ya, Baginda Zairuddin. Beliau itu sosok yang dahsyat luar biasa. Alim, penyebar agama Islam juga, membela, memberantas kemusyrikan, ya, ketidakbaikan di Nusantara ini. Nah, singkat cerita tadi ya, begitu sembelih, akhirnya dia itu masuk masa remaja, Pak Ji. Masa remaja, Bang. Dia di sebuah hutan tiba-tiba diterkam oleh sosok burung Raja Wali kalau nggak salah, ingat saya. Dibawa jatuh di salah satu kota disebut hutan namanya Goa, hutan Goa. Di situ diambil dia sama raja di situ, ditangkap, dilihat, loh, ini kok ada lidahnya warnanya hitam. Ini orang istimewa, dibimbinglah di situ dia. Dibimbingnya sampai satu ketika dia akan membantu raja tepat bapaknya sendiri itu meninggal. Nah, itu begitu. Mau nggak ngelihat sekarang di mana lokasinya? Ini luar biasa, jarang yang tahu. Dan ternyata di makam ini menurut cerita ini keluar batu warna hitam, Bang. Ayo kita masuk di sana nih. Ayo, bismillah. Kita lanjut ya. Kita masuk di makam. Yuk. Nah, ini makam beliau, Pak Ji ya. Pak Ji ini ada nggak kira-kira yang sedikit cerita tentang beliau? Mungkin dulu-dulu keluarga Pak Ji ini benar Panglima Hitam. Mungkin ada cerita apa benar, Pak Ji? Kalau menurut Pak Ji? Aku tak bahas sangat, memang ada, tapi itulah dulu punya. Dulu ya. Ini. Ini makam kan udah ratusan tahun yang lalu masalahnya. Nah, ini makam beliau. Panglima Lidah Hitam, Bapak Seni Silat Lintau di Malaysia. Berarti ini dijaga oleh negara, ini sudah jadi cagar budaya kalau di Indonesia, namanya Museum Negara. Oke, kita masuk yuk. Yuk, bismillah. Insyaallah. Ayo Pak Ji. Ayo Bang. Ayo. Assalamualaikum. Insyaallah. Ayo Pak Ji. Bismillah. Nah, nih Sedulur Sambroso. Ya. Ini adalah makam beliau. Insyaallah kita berdoa. Alhamdulillah, Sedulur Sambroso, ini adalah beliau ya, sosok pendekar sekaligus ulama Allah, waliullah yang diistimewakan Allah untuk diberikan kelebihan. Kelebihan itu tidak terus sakti dan sebagainya, seperti tiba-tiba bisa ngilang, enggak juga. Makanya kalau ada orang belajar ilmu agama pingin sakti, ini lucu Pak Ji. Pingin sakti, pingin dia itu bisa terbang Pak Ji. Itu lucu. Ngapain belajar untuk terbang? Ada pesawat terbang Pak Ji sekarang. Naik pesawat udah terbang, benar Pak Ji? Iya. Lah, Sedulur Sambroso ya. Ini makam beliau. Dekatkan. Insyaallah. Ini dulu ini ya. Ini adalah nisan. Batu nisan ini ya. Oke. Jadi ini adalah makam beliau ya, saudaraku. Sedulur Sambroso. Nah, beliau ini Pak Ji ini juga asli dari sini Malaysia. Tepatnya di mana Pak Ji? Tinggal Paku. Di Muar. Ya, Muar Paku. Ikut berarti apa ini namanya? Jor, ikut Jor ya, Masya Allah. Oke, Sedulur Sambroso. Jadi ini mungkin yang di luar sana ingin tahu makam beliau, ini sosok yang luar biasa dan saya mencium memang bau harum ya. Ini secara rasa ya, kinestetik ya. Rasa kemudian yang saya rasakan memang luar biasa bau ini ya. Yang dimana benar sekali ketika masyarakat menemukan jasad beliau ini memang wangi dan saya juga merasakan. Dan saya yakini ini memang makam. Ini menurut saya makam beliau, bukan makom, bukan petilasan, tapi makam. Makam Panglima Lidah Hitam. Ya. Nah, jadi banyak ada cerita juga yang di Melaka tuh, di Pulau Besar, bahwa beliau itu memecahkan satu batu. Itu menurut cerita rakyat, itu dari lidahnya Panglima Lidah Hitam. Jadi tes batu itu bukan pecah, terbelah. Batu belah ada di ini. Dulu ada di YouTube saya.
Nah, inilah makam beliau. Jadi monggo silakan teman-teman yang ada di Malaysia, spiritualis ini luar biasa ini. Energinya sangat sakral bagi saya, ya. Sebab. Kenapa? Sebab sayu. Ya. Iya, sayu itu apa ya, sayu ya? Sedih. Iya. Karena mungkin beliau ingin diingat dari warga bahwa ini pernah berjasa di sini, ya. Ya, tapi alhamdulillah saya sangat bangga dan bersyukur buat negara Malaysia ini sudah terawat banget, subhanallah, masya Allah, ya. Ada makam-makam saya lihat makam-makam di sejarah itu yang biasa aja ya. Dulu kita di kiai siapa itu juga, ya memang ada sebagian ulama mengatakan nggak patut dibuat seperti ini. Tapi apa salahnya gitu? Ya kan, sebagai rasa menghargai kita pada leluhur, pada beliau-beliau, nggak ada salahnya. Toh kita nggak nyembah beliau, kita mengingat dan kita senang sama beliau. Ya, orang yang senang sama orang-orang yang luar biasa, insya Allah akan juga disenangin Allah, dicintai Allah. Ya. Jasa beliau. Dan kita berharap siapa tahu, wallahu alam bishawab ya, siapa tahu dengan kita duduk di sini Allah berikan karomah yang berikan beliau saat dulu pada kita nggak tahu, Pak Ji. Benar nggak? Tiba-tiba kita dikasih amalan atau sesuatu yang beliau Allah berikan pada beliau, kita juga nggak tahu. Yang jelas kita berdoa pada beliau, ya. Allahumma gfir lahu warhamu wa'afini wa'fu anhu. Allahumma gfir lahu warhamu wa'afini wa'fu anhu. Allahumma gfir lahu warhamu wa'afini wa'fu anhu. Amin. Ya, doa, baca tawasul monggo silakan. Ya, jadi bebas. Intinya saya tidak mengajak lari atau menuju kemusyrikan, ya, atau kesyirikan, atau orang sini ini bilang khurafat. Ya, khurafat yang bagaimana? Maksudnya khurafatnya bagaimana? Tolong dijelaskan kalau bilang khurafat, ya. Ziarah kok khurafat. Ini kadang nggak cerdas. Mohon maaf nih ya, teman-teman di Malaysia, mohon maaf nih. Kalau di Indonesia sendiri, mohon maaf, orang ziarah itu sah saja asal nawaitunya, niatnya bukan untuk menyembah, bukan. Seperti ini saya duduk itu tenang. Saya sambil mengingat jasa beliau. Ya Allah, ya Rasulullah, orang-orang yang luar biasa. Beliau itu pengikut umatnya Nabi Muhammad kok. Apa salahnya? Tak ada salah di sini. Ya, jadi monggo di sini tepatnya di Muar, mana ini? Parit Sakai, ya, di pinggir jalan, lokasinya pinggir jalan kok. Jadi seluruh Samroso monggo merapat di sini. Ya. Dan saya setiap ziarah saya nggak ada niat untuk narik-narik pusaka, mohon maaf, saya bukan menarik pusaka. Tapi jika ada sasmita gaib di sekitaran sini diberikan sama saya, ya saya terima. Ya. Jadi dulu ini menurut cerita itu mitos ya, yang berkembang itu batu di sini muncul warna hitam. Entah itu di dalam kain ini saya nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas kita nggak perlu meyakini mitos dan sebagainya, tapi kita yakin, oh ini loh beliau Panglima lidah hitam yang dimana dulu itu berjasa. Itu aja. Ya, jalur Samroso. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Selalu berpikir yang baik-baik karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap yang baik karena ucapan itu adalah doa. Selalu berperilaku yang baik. Rubah perilaku jika hidupmu ingin jauh lebih baik karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallam.